Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Senang sekali kalau kita bisa berjumpa lagi dan hari ini untuk kesekian kalinya. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan juga para majelis yang ada yang sudah mengundang. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman yaitu dari kitab Rut, kitab Perjanjian Lama ya. Bapak Ibu kita baca ya. Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Kita bersautan ya Bapak Ibu. Kalau sudah bertemu kita akan membacanya bergantian. Saya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 kita berhenti. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab dia berkarya Tuhan dalam memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Mereka dari sana keras, kalau orang mencium orang itu diri, tetap Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. tetapi kata Rut, janganlah bersamaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mementingkan. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau tinggal, di situ jugalah aku tinggal. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengannya, berhentilah dia berkata-kata. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, balas berikan aku maut,
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu, cerita tentang Ruth ini sangat menarik. Karena apa? Ada banyak orang sudah bikin cerpen ya. Cerpen, cerita pendek gitu ya. Karena ini hanya ada 4 bab di dalam Alkitab. 4 bab saja atau 4 pasal saja. Cerita ini memang dengan karya sastra yang sangat indah. Karena ini adalah cerita sejarah ya. Ini sejarah. Karena Ruth masuk di dalam silsilah daripada bangsa Israel. Yang dari keturunannya itu ada melahirkan Raja Daud dan juga Mesias. Cerita ini dimulai ketika satu peristiwa terjadi ya. Pada zaman itu diceritakan Elimelech dan Naomi istrinya itu ada di Bethlehem, Yehuda. Dan memiliki 2 orang putra yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka berada di dalam satu tempat. Kemudian pada zaman itu adalah zaman para hakim. Di mana zaman itu terjadi orang banyak melakukan hal yang menurut kebenarannya masing-masing. Jadi zaman itu kerusakan moral terjadi. Dan banyak bahaya juga terjadi pada zaman itu ya. Sehingga zaman hakim-hakim di dalam pasal 17 itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah Bapak Ibu, ketika terjadi bahaya kelaparan di Bethlehem Yehuda itu Naomi dan Elimelech mengambil keputusan untuk pergi ke Moab. Karena mereka mendengar Moab di sana ada makanan. Padahal Bethlehem sendiri itu adalah namanya kota roti, ya kan? Nah, tapi bagaimana mereka bisa mengambil keputusan untuk datang ke kota musuh, itu Moab. Di sanalah anaknya juga mendapatkan pasangan, yaitu Orpa dan Ruth. Namun ketika berjalannya mereka ada di sana merantau, ya kan? Tidak ada makanan dia pergi. Mereka berharap ada peluang hidup di sana. Sama seperti orang daerah datang ke kota Jakarta untuk mengadu nasib, ya, sama seperti itu. Mengadu nasib mereka ke Moab. Tapi pada akhirnya setelah mereka berjalan tidak nampak ada catatan bahwa apa yang dikerjakan Elimelech bersama dengan 2 anaknya ini dan juga Naomi. Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik daripada di Bethlehem? Tidak ada catatan. Tetapi ya pada akhirnya waktu berjalan terus ya Bapak Ibu, memang di dalam rentetan cerita sejarah dari kitab ini tidak ada suara Tuhan di dalamnya. Ya, tidak ada. Sunyi senyap. Tetapi kita melihat bagaimana Allah tetap tidak berhenti kepada umatnya. Termasuk daripada keluarga Elimelech ini. Satu kali Elimelech ini dipanggil Tuhan. Mati dia. Lalu Naomi menjadi janda. Saudara di perantauan. Jadi janda. Di negeri asing. Tinggallah dia dengan anaknya sampai 10 tahun kemudian. Kedua anaknya pun Mahlon dan Kilion juga mati. Saudara, tujuan tadi pertama apa? Cari peluang hidup. Siapa tahu di Moab bisa hidup dengan lebih baik. Tapi dengan tangan penuh mereka datang ke Moab. Dengan kelengkapan. Ada suami, ada 2 anak laki-laki. Anak kebanggaan. Tapi hasilnya 0. Mati mereka.
Tinggallah dua menantu ini, Orpa dan Rut. Orpa akhirnya menangis memang, lalu disuruh mertuanya, kembali aja kamu. Kembali pulang ke orang tuamu masing-masing. Kembali kepada Allah kalian itu masing-masing. Tapi Rut tidak mau. Orpa jalan pulang dan Rut ini dipaksa berkali-kali tapi tidak mau. Jangan paksa aku lagi, dia bilang. Kepada di mana kamu tinggal, aku ada di situ. Di mana kamu bermalam, aku ada di situ. Kepada Allahmu, kepada bangsamu, aku ikut engkau. Saudara, ini dari mana gitu? Hidupnya Rut bisa mengambil satu keputusan penting. Ya, dia orang Moab, asli Moab. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan orang tuanya dan bahkan juga Allahnya? Kalau di zaman itu banyak patung-patung yang mereka sembah. Ya, orang Moab itu sangat banyak Bapak Ibu. Mereka punya dewa-dewa yang berbagai macam namanya. Ada dewa atau dewi kesuburan, ya, dewa kekayaan, semuanya ada. Tapi di mana gitu Allahnya? Nah, Rut ini sudah tinggal dengan mertuanya. Naomi memberikan tata cara hidup ibadah, betul? Pasti dia lihat. Dari tata cara hidup sehari-hari, berkata-kata, tingkah laku, pikiran semua, pasti dia juga sudah mengenal. Walaupun baru 10 tahun dia bersama mertua. Tetapi dia bagaimana? Dia rela meninggalkan semua kebanggaan dari orang Moab. Dia ikut mertua. Sampai ketika akhirnya Naomi mendengar, oh Tuhan sudah memulihkan orang Israel dan tanah Israel itu. Sehingga mereka balik lagi untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda. Di tengah perjalanan, tetangga, saudara, kerabat itu sudah melihat, itu Naomi. Sudah berapa tahun? Lebih, saudara. Mungkin perkiraan itu ada 15 tahun menurut tafsiran. Tapi mereka mencari, di mana Elimelek, di mana Mahlon, di mana Kilion. Kenapa hanya ada orang Moab? Saudara, kalau di dalam saya lihat gambar-gambar yang paling mendekati adalah orang Moab itu agak hitam. Ya, kalau mereka lihat dari jauh itu kenapa si Naomi bersama dengan orang hitam? Siapa itu? Lalu mulailah si Rut ini mulai hidup beradaptasi dengan orang-orang Israel di kerabatnya Elimelek dan Naomi mertuanya. Mereka ikutin. Bahkan ketika melihat, saudara, kalau Bapak Ibu bisa membaca terus itu dari pasal 2, pasal 3, pasal 4, itu sangat indah cerita rentetan itu. Mulailah di mana Allah berbicara di situ. Ya. Lalu ketika kerabat-kerabat ini boleh melihat Rut ini setia banget dengan mertuanya. Dia cari makan untuk dirinya, untuk mertuanya. Sampai kerabat-kerabat itu, tetangga-tetangga itu mendengar bahwa Rut ini adalah betul-betul seorang menantu yang demikian baik kepada mertuanya. Bapak Ibu di dalam zaman sekarang ini punya menantu yang baik, yang setia, yang mau melayani mertuanya. Ya, kalau dulu apakah Mahlon dan Kilion itu meninggalkan harta benda? Tidak. Meninggalkan anak? Tidak. Mereka tidak punya anak. Kosong, benar-benar melompong. Makanya Naomi katakan, jangan kamu panggil aku Naomi. Jangan. Panggil aku Mara. Karena apa? Mara itu artinya adalah kepahitan. Aku pahit hidupku. Karena tangan Tuhan teracung padaku. Makanya itu disebut zaman itu adalah zaman Allah sunyi senyap. Tidak kedengaran gerakan daripada Allah. Di mana itu Allah? Orang berkehendak, orang berperilaku sesuai dengan kebenarannya masing-masing. Tidak ada. Makanya
Naomi itu sangat sedih luar biasa. Sepertinya Allah kok meninggalkan saya. Sudah suami saya mati, saya jadi janda. Lalu saya berharap dengan 2 anak laki-laki saya. Juga anak laki-laki saya mati di negeri asing. Saudara, coba bayangkan. Sudah jatuh tertimpa tangga dia. Ini bukan hal yang mudah bagi seorang yang bernama Naomi. Waktu ikut menantunya, itu secercah harapan itu ada. Saudara, kita melihat lagi. Ruth sebagai menantu Naomi dan Elimelek, dia yang mengikuti dengan penuh kesetiaan, itu mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, berkat itu hadir pada orang-orang yang setia. Kalau tiap-tiap rumah tangga tidak lagi punya kesetiaan, itu apa jadinya? Kacau. Kemarin saya baru lihat itu ya di YouTube di Semarang. 1010 keluarga atau pasangan bercerai. Mengajukan cerai di KUA. Coba bayangkan Bapak Ibu. 1010. Coba ketik aja itu di YouTube ya. Ya, di Semarang ini terjadi pasangan minta cerai. Hanya gara-gara motif apa? Ekonomi. Nah ini juga Ruth, Naomi dan menantunya ini pun juga kesulitan ekonomi. Betul gak? Betul. Suami gak ada, anak juga gak ada. Kesulitan. Tetapi bagaimana Ruth sebagai seorang menantu, dia tetap setia, dia bekerja. Zaman waktu mereka datang itu zaman sedang musim menuai jelai. Jadi Ruth bekerja sampai hingga bisa 2-5 galon jelai itu dia dapatkan. Dan herannya di situ ada yang bernama Boas. Boas ini di dalam tokoh dalam kisah Ruth ini juga adalah tokoh juragan petani yang kaya. Meskipun dia tua ya. Boas bukan lagi orang muda. Tetapi Boas ini betul-betul adalah orang yang saya melihat dalam cerita ini ya. Saya baca ini sampai kulit ini rontok ini ya. Sudah hafal ini cerita ini. Sampai dia melihat si Ruth ini tiap hari kerja dari mulai gelap kembali juga gelap lagi. Dia kerja itu, dia kumpulkan. Sampai akhirnya Boas meminta karyawannya, anak buahnya bilang, nanti kalau ada si Ruth itu ya, kalian sengaja itu tidak bersihkan sampai habis begitu ya. Sisain sedikit dijatoin biar si Ruth bisa ambil. Saudara, karena janda bagi orang di sana pada zaman itu adalah orang yang sangat miskin, luar biasa, perlu ditolong. Nah caranya dari orang kaya adalah seperti itu, menyisihkan sedikit di belakangnya. Diikutin itu terus, sampai 5 galon jelai dapat. Boas tiap hari melihat, jadi lebih rajin dia datang, betul gak? Ya kan, dia bisa lebih rajin ya. Dia perhatikan. Jadi dari mata akhirnya jatuh ke hati. Ya. Mulailah sudah ada rasa-rasa begitu ya. Nah, satu kali kalau di dalam tradisi rabbinik atau tradisi orang Yahudi, para janda ini bisa ditebus ya, baik tanahnya maupun orangnya. Jadi beli tanah bonus istri. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mulailah mereka ini mulai berbicara tentang bagaimana ini si Ruth ini atau Naomi tanahnya bisa ditebus. Ada satu keluarga yang sebetulnya bisa menebus juga. Boas ini tidak memberikan dirinya sendiri saja yang menebus. Tetapi dia berikan kepada orang yang ada di gerbang kota. Itu di pasal 3 itu tertulis. Jadi dia berikan, dia akan pergi ke warga yang ada di gerbang kota. Dia berikan dahulu. Saudara, ini ada nih saudara kita nih yang jadi janda Naomi. Dia punya anak menantu juga bersama-sama dengan dia. Nah ini tanahnya tanah Elimelek. Silakan kamu mau tebus. Saudaranya bilang apa? Aku mau tebus tanahnya. Oh nggak bisa kata Boas. Kalau kamu mau tebus tanah, bukan hanya tanah saja yang kamu dapatkan. Karena itu saudara ada ceritanya. Ya, ada latar belakangnya. Lalu Boas mengatakan tidak bisa. Kalau kamu mau menebus,
berarti itu kamu harus menebus si Rut. Itu namanya pernikahan Levirat. Pernikahan Levirat itu keluarga harus menebus. Supaya si janda ini menegakkan nama suami yang di belakang dia. Suami yang pertama. Itu maksudnya ya. Jadi orang orang Yahudi punya kebiasaan itu. Punya hukum seperti itu. Kalau orang Chinese ada tuh namanya hukum nikah ranjang. Bawah turun ranjang. Ada ya? Ada ya? Nikah turun ranjang. Jadi ke keluarga. Betul ya? Itu ada nikah turun ranjang. Nah, kalau si Rut ini beda. Si Naomi ini mempersiapkan mengatur siasat yang, saya baca ini lumayan cerdik-cerdik, tapi ini ya, dia tahu. Waktu ada musim nuai jelai, itu kan orang pada pesta, makan, minum. Habis itu tertidur. Jadi Naomi siapkan itu adalah ketika Boas sudah capek, dia sudah menyelinap dulu di dalam tempat pengirikan itu. Dia masuklah itu, ada di bawah selimutnya, di bawah kakinya Boas. Saudara, ini apa ya? Pertama memang Tuhan menyediakan berkat bagi Rut, ya. Tapi yang kedua, Tuhan juga memakai cara Naomi ini menjadi berkat bagi dia untuk mendapatkan pasangan. Ya, sebetulnya kalau Rut sabar saja, tidak mengikuti perintah daripada mertuanya, tetap Allah akan memelihara dia melalui cara penebusan Levirat, pernikahan Levirat. Nah, seperti itu ya. Jadi dia setelah Boas tawarkan kepada seseorang itu keluarganya, dia tidak mau. Akhirnya dia kasih Boas. Boas ini walaupun dia tidak muda lagi, dia melihat Rut kenapa mencari dia yang bukan orang muda. Makanya di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10, diberkatilah engkau, kiranya Tuhan memberkatimu. Karena apa? Rut tidak mencari orang muda. Bapak Ibu, Rut tidak mencari orang muda. Tidak mencari orang miskin, tidak juga mencari orang kaya. Tetapi dia mengikuti perintah Naomi. Betul-betul dia sayang dengan mertuanya. Karena Naomi ini punya keluarganya adalah Boas. Boas ini juragan yang lumayan kaya ya. Jadi kawin saja dengan keluarga. Itu ya, seperti turun ranjang. Tapi ini bukan turun ranjang, naik ranjang. Ngerti ya? Betul ya? Dari pengirikan itu Rut masuk diam-diam, akhirnya dia bermalam di situ sampai si Boas mengerti. Oh, ini caranya. Bagaimana Tuhan itu mau Boas menebus. Jadi beli tanah dapat bonus istri, ya. Ya. Jadi si Boas ini memanggil Rut apa di dalam pasal 3 itu? Anakku. Berarti betul usianya itu jauh terpaut banyak gitu ya. Betul-betul itu anak gitu ya. Makanya ditebus. Dapatlah akhirnya cerita berlanjut. Mereka bersatu dan dari hal yang ketiga, berkat kesetiaan Rut ini, Rut menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi saluran berkat keselamatan. Bapak Ibu perhatikan. Ini orang Moab dicangkokkan Tuhan masuk ke dalam bangsa Israel. Bayangkan ya. Orang Moab, musuh Israel, Tuhan pakai alat di tangannya. Itu menjadi saluran berkat keselamatan. Lahir Raja Daud. Kan dari cerita itu kan Salmon Rahab melahirkan Boas. Nah, Rut itu orang Moab. Jadi masuk Rut ini ke dalam bangsa Israel. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi jangan pikir orang-orang di luar kita yang bukan orang Kristen, itu siapa tahu di sana itu mereka hanya dititipkan saja pada orang agama-agama itu. Amin. Ya, mereka itu bisa dicangkokkan ke dalam kekristenan. Ya, saudara itu yang belum lama meninggal siapa? Pendeta Yusuf Roni. Yusuf Roni. Itu juga asalnya dari orang agama seberang, ya. Tapi Tuhan mencangkokkan dia masuk ke dalam kekristenan dan Tuhan pakai dia, ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi orang dari suku mana saja, ras mana saja, ya, tidak pandang, itu bisa Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan malas untuk beritakan Injil ya kepada mereka. Ceritakan saja Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Itu akan terjadi pada saatnya Tuhan mau bekerja, dia ingat Yesus juru selamat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi berkat kesetiaan Ruth ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk saluran berkat. Nah saudara, dari cerita 3 tokoh sentral tadi ya, itu bisa mencerminkan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, dalam kehidupan lika-liku hidup ini, sulit uang, apa nggak punya, ini nggak punya, bahkan jangan pernah merasa diri putus asa. Ruth itu tidak putus asa, luar biasa ya. Suami nggak ada di negeri asing, bagi dia kan orang Israel itu negeri asing, tapi dia tetap setia. Orang yang dalam kesetiaannya Tuhan memberkati dia luar biasa. Ya, itu berkat yang luar biasa. Orang yang setia berkatnya pun banyak. Kalau saudara dipercayakan untuk melayani di mana, layani pelayanan dengan setia. Berkat itu hadir. Ya, jadi gereja di tempat ini pun juga tetap melayani Tuhan dengan kesetiaan. Ya, Tuhan juga akan menyatakan berkatnya. Amin. Saatnya Tuhan memberkati, itu akan menuai luar biasa. Amin. Ya, seperti itu. Jadi tetaplah setia karena berkat Tuhan mengalir di dalam kesetiaan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini yang potret antara relasi antara Naomi dan Ruth, kita bisa belajar bahwa kerjasama, kesediaan untuk saling menopang di antara kesemua ya, hidup kita ini bisa saling menopang ya. Itu Tuhan bisa pakai kita. Kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih yang melintasi sekat-sekat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.